Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma, amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tadabbur Quran. Makasih. Surat Al-Baqarah terakhir ayat 274. Sekarang 275. Ya, boleh Ustadz Adri dibaca ayat 275. Ya, ada kotak-kotak isinya penuh ular, ya. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa dia?" Kata Jibril, "Itu dia pemakan riba." Bayangin, pemakan riba itu nanti perutnya penuh ular. Ya, ini Rasulullah ketika Mi'raj tuh, ya. Jadi bagaimana, ya, mobil yang kita beli dengan riba, ya, rumah, motor, ya, ya. Ada juga, ya, orang yang mau usaha, ya, dia merasa nggak mungkin lah kalau tanpa pinjam punya modal gitu, ya. Bahkan zaman sekarang nih udah leluasa, ya, seperti riwayat Imam Abu Daud, ya. Rasulullah bersabda, akan datang nanti suatu zaman pada manusia, ya, tidak ada lagi seorang pun kecuali dia makan riba. Nah, ini hampir semua sekarang juga begitu, ya, makan riba. Nah, bagi yang nggak makan riba, dia nanti kena uap ribanya. Ya, misalkan gini, ya, kita nih udah menghindari riba, tapi masih bisa kena uap riba. Ya, contohnya anak kita kuliah, ya. Nah, terus kita suruh transfer ke bank ribawi.
Ya itu kan kena uap riba itu. Ya tetap kita gini. Atau usaha lawan bisnis kita juga menggunakan bank ribawi. Nah itu kena riba. Ya. Jadi nanti ada kata Rasulullah zaman dimana tidak bisa orang terlepas dari riba. Ya semua terkena riba. Ya. Padahal orang yang riba disebut orang gila. Tapi kalau orang yang makan riba kita bilang gila, marah dia, malah kita yang dibalikin, ya kita yang gila. Bahkan dia menganggap orang yang kredit, yang punya utang di bank itu orang yang kredibel katanya, dipercaya sama bank, karena nggak setiap orang bisa utang. Ya bisa jadi dia cash flow-nya nggak cocok gitu, jadi nggak dapet ya kan, atau BI checking macet ya. Jadi orang yang bisa dapat kredit itu orang yang kredibel kalau menurut orang riba itu ya. Bahkan ada yang mengatakan hari gini ya kalau nggak pakai bank gimana bisa punya rumah. Ada kayak yang bilang gitu? Kalau nggak kredit gimana bisa dapat rumah? Kalau nggak kredit gimana bisa beli mobil? Kalau nggak minjem bank gimana bisa punya modal? Ya, karena pikirannya udah utang dulu. Jadinya ya udah kalau nggak utang nggak bisa dapat itu. Padahal ya kalau kita mau usaha yang dipikirin jangan cari modal, cari barang yang mau dijual. Bener gak? Ya nih contohnya ya nggak jauh-jauh deh saya deh ya. Saya tuh waktu pertama jualan kue ya, yang saya cari kue yang mau bisa saya jual. Saya nggak mikirin gimana cara buat kue, gimana cara nyari modal buat sewa, buat ini gitu. Bahkan pertama saya sama Pak Parmin tuh ketika saya ikut ngaji di Jami, ini hari Minggu kan suka ada makanan tuh. Nah saya makan tuh, saya bilang enak nih Pak kuenya, itu saya mesen di Keranji kata Pak Parmin gitu. Oh boleh dong minta nomor teleponnya gitu. Namanya Iwan Pak Parmin ya. Nah, terus saya telepon tuh, banyak deh kuenya, saya pesen 10 jenis kue, masing-masing 10-10, bisa diantar bisa. Nah, besoknya saya pesen lagi Ibu. Saya bilang ini yang kurang laku dikurangin aja deh 5. Dia bilang udah nggak usah, ini saya kirim 20, nanti bayarnya yang laku aja. Alhamdulillah. Tanpa modal. Nah, terus akhirnya saya buka menerima titipan. Nah, akhirnya udah saya terima aja dulu, yang penting ada. Nah setelah itu baru saya seleksi, saya sekarang produksi sendiri. Cuman kan kadang orang pikirannya mau usaha cari modal lah, buat sewa tempat, buat beli etalase, buat beli macam-macam ya. Kalau berhasil, kalau enggak ya udah terlanjur dibeli ya kan. Nah, itu karena berpikirnya begitu juga. Beli rumah ya jangan cari bank, cari rumah. Ya. Ini saya juga pengalaman nih, nggak apa-apa ya cerita pengalaman saya. Jadi itu rumah yang sekarang ruko 3 tempat di depan studio 1 berapa ya? 131 ya, yang Pak Siman ya, yang Mijowo itu beli sama saya dia tuh. Ya jadi itu ada rumah, ini saya terus terang nih, waktu itu dijual, saya datengin, saya bilang rumah mau dijual, iya berapa? Sekalian deh saya kasih ilmunya nih. Dia bilang 16. Saya bilang saya setuju, saya beli 16, saya bilang gitu. Buat MOU kesepakatan ya. Tapi saya ya minta tempo 3 bulan pembayaran. Nanti saya kasih lebih 2% dari 16. Kalau dia kan jual pakai apa? Agen ya, dia harus bayar ke agen. Kalau ini enggak, saya beli malah saya tambahin 2%. Kalau saya bayar nanti tapi saya minta waktu 3 bulan. Ya, dia setuju. Nah begitu setuju, saya cuman syaratnya minta
kunci karena dia kan nggak tempatin, dan saya boleh masang spanduk. Kalau seandainya saya nggak mampu beli, saya cari pembeli yang lain, saya bilang gitu. Saya modalnya cuman ngebersihin aja tuh, sepel gitu ya. Terus saya pasang spanduk, beli rumah gratis mobil gitu. Wah. Ada tuh ya, orang begitu lihat seneng tuh ibu-ibu, Pak enak nih tempatnya ya. Udah baru saya bersihin, sepel. Ya, akhirnya saya bilang ini rumah 2,2 dapat mobil. Saya nggak mau pakai mobil, ya udah tinggal potong aja. Ya udah 2M nawar, akhirnya mentok-mentok 1,8. Dan bayarnya cash bertahap. Lumayan kan dapat untung. Nah, jadi kalau mau beli rumah, cari rumah, jangan cari utang. Ya. Cuman kan orang kadang kepikiran harus ke bank. Nah, jadinya kalau nggak ke bank nggak bisa. Nah itu yang terjadi begitu ya. Akhirnya riba. Ya itu yang saya lakukan. Akhirnya alhamdulillah saya beli mobil cash. Waktu itu ya. Ya. Jadi sekarang dipermudah ya untuk pinjaman ya, tapi itu riba, hati-hati ya. Makanya jangan kita tergiur, Pak mau membesarkan usaha nih kita kasih modal, dia sebenarnya bukan nolong, itu ngejirat. Nyekek itu ya. Jadi orang yang makan riba itu seperti berdirinya orang yang kemasukan setan ya. Jadi setan itu bisa membuat orang gila, di sini dikatakan ya. Tapi apakah semua manusia bisa dimasukin setan? Tidak ya. Bahkan setan mengatakan ya, kecuali hamba-hambamu yang punya keikhlasan ya, maksudnya ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersedekah, itu yang tidak aku mampu menguasainya. Jadi setan sendiri mengatakan, kecuali hamba-hambamu yang mempunyai keikhlasan yang aku tidak mampu menguasai. Jadi siapa yang mampu dikuasai oleh setan? Yaitu orang yang mengikuti hawa nafsu ya. Nah kalau dia ngikutin hawa nafsu ya, padahal itu cuman keinginan bukan kebutuhan ya. Dia beli cuman buat gaya. Beli mobil cicilan 3 juta, cuman 3 juta bisa bawa pulang, bisa buat pulang kampung ya kan. Padahal ya dia nggak mikir ketika beli itu gimana resikonya nanti setelah beli ya. Kalau seandainya dia macet ya, cicilan 3 tahun, udah tinggal 3 bulan lagi dia macet, itu disita itu sama debt collector itu. Ya udah nggak ini lagi, udah nggak dapat di mana, tarik aja ya. Itulah riba. Terus kalau dia telat ya, itu nanti bunganya tetap berjalan, denda. Nah itu yang berat ya. Kadang kita berpikirnya wah ya bisa beli mobil dengan cicilan 3 juta, tapi resikonya harus kita pikirin juga ya. Kalau nggak bisa bayar gimana, kena bunga, denda ya, terus mengikat. Nah, dan yang lebih jauh lagi di akhirat ntar neraka, umpi haholidun, kekal lagi ya, masya Allah. Jadi di sini ya, orang yang riba itu seperti berdirinya seperti orang gila. Almas itu sama dengan aljunun, artinya gila ya. Dia nggak nampak ya, nggak nampak seperti orang gila ya, tapi pada hakikatnya dia gila ya. Ya. Jadi kenapa gila? Ya bayangkan dia sibuk dengan perkara riba, sedangkan riba itu dimurkai Allah. Berarti kan dia nggak menggunakan akal sehat. Orang dimurkai Allah, dia malah sibuk dengan apa yang dimurkai Allah. Berarti dia nggak menggunakan akal sehat. Nah orang yang nggak menggunakan akal sehat itu sama dengan orang gila itu ya. Nah bisa juga ya, kenapa Allah menyebut gila ya, misalkan gini contoh ya,
ada orang mau usaha ya, pinjem nih ke bank 20 juta jaminan BPKB ya, BPKB mobil lah taruh. Nah namanya orang dagang kan nggak pasti ya, kadang rame kadang sepi, kadang untung kadang enggak gitu kan ya. Nah, terus juga kadang ada kendala juga ya, bisa jadi kalau dia sakit ya, dia kan harus mikirin gimana nih kalau nggak ada pemasukan buat cicilan ya, sakit seminggu aja berarti dia nggak ada pemasukan. Atau misalkan ada bencana banjir nggak bisa jualan, atau misalnya sekarang nih lagi rame perbaikan jalan dicor, ditutup jalan seminggu nggak bisa jualan, itu kan resiko juga ya. Nah sedangkan cicilan itu udah pasti, misal cicilan sebulannya 2 juta gitu ya, selama berapa tahun. Nah itu udah pasti dan jatuh temponya pasti. Nah ketika dia nggak bisa bayar karena dia ada kendala, maka ditangguhkan tuh waktunya, jadi nambah. Begitu juga bunganya gitu, begitu juga ya kayak negara gitu ya, ketika dia minjem sama Bank Dunia atau negara lain, ketika dia nggak mampu bayar itu jadi utangnya jadi beranak tuh ya. Nah begitu utangnya beranak, pokoknya nggak bisa dibayar, bunganya dulu yang dibayar tuh ya. Nah begitu bunganya dibayar ya, ada itu kan gede. Begitu ada kendala ya, bencana alam atau kerusuhan, bunganya nggak bisa dibayar juga. Akhirnya apa ya? Kita memelas deh tuh. Memelas sama siapa? Sama musuh ya. Kenapa saya bilang musuh ya? Karena orang yang meminjamkan uang itu sama aja orang yang mau mencekik atau menjirat ya, khususnya meminjamkan uang dengan cara riba ya, itu musuh sebenarnya. Dia berkedok membantu atau menolong, sebenarnya musuh ya. Orang yang mau menguasai negara itu dengan cara mengutangin negara itu cara halus itu ya. Jadi sekarang caranya halus, kayak misalnya Sri Lanka itu kan dia dipinjemin uang dalam waktu panjang. Nah, ketika dia nggak bisa bayar, akhirnya diambil tuh pelabuhannya menjadi milik yang mengutangin selama 100 tahun, jadi hak yang punya utang, yang mengutangin. Nah itu kan akhirnya jadi sengsara gitu ya. Dan kalau kita memelas sama musuh itu kan jadi kayak nggak gagah, nggak mulia lagi ya, udah nggak perkasa lagi kita. Orang kaya kalau utang itu jadi nggak berdaya. Begitu juga orang yang penduduknya banyak kalau utang nggak berdaya ya. Padahal di Al-Quran ya diajarkan bahwa kita harus gagah perkasa, harus mulia, tapi karena kita utang akhirnya jadi nggak berdaya ya. Nah, makanya hati-hati ya, biarpun dia orang pengusaha, tapi ketika dia utang sama yang punya utang pasti dia nggak berdaya itu nunduk aja itu ya. Nah, makanya ya ini riba ini sangat bahaya sekali ini ya. Di sini dikatakan ya bahwa berdirinya orang yang makan riba itu seperti orang yang kemasukan setan ya. Bayangin tuh, setan tuh kan bisa berjalan di darah itu ya, bisa lari darah, dan itu dia seperti orang gila ya. Gimana nggak gila, begitu udah jatuh tempo dia belum bisa bayar ya, bunga naik terus, nggak stres itu kayak orang gila, dia bolak-balik ke depan ke belakang, nggak ada kerjaan karena mikirin gimana supaya dia bisa bayar utang, bunganya terus tambah ya. Bahkan yang lebih parah lagi, ketika bunganya udah numpuk ya, nggak bisa bayar, ada orang yang utang sampai di penjara
padahal dia punya anak, punya istri yang harus ditanggung. Apa itu nggak ngejolimin itu? Ya. Itu ada dulu di mana? Di Tangerang, ya, Kota Bumi. Orang udah berhenti kerja, terus dia mau usaha, dia pinjam uang sama rentenir tuh, inang-inang itu, ya, 10 juta. Namanya usaha kan bisa maju bisa nggak bisa bayar, akhirnya bunganya berbunga lagi sampai akhirnya utangnya jadi 20 juta. Dari bunganya itu berbunga, namanya sama inang-inang kan bunganya sadis ya. Nah terus akhirnya karena udah nggak bisa bayar, itu jaminannya disita ya, itu dijual murah ya. Gara-gara minjem 10 juta akhirnya dia nggak punya rumah. Apa nggak jolim itu? Ya, makanya hati-hati dengan riba ya. Kita kadang mikir wah enak nih ketika nerima uang, tapi kita pikir resikonya. Resiko di dunia seperti orang gila, dan di akhirat nanti ashabun nar, jadi penghuni neraka. Masya Allah ya. Faman ja'ah ya, maka barang siapa yang telah datang mau ijotun ya, peringatan mirrobihi dari Tuhannya, pantaha maka berhentilah. Nah, jadi kalau udah datang peringatan nih kayak sekarang nih, udah tahu nih ya peringatan bahwa riba itu nggak boleh, haram ya, udah berhenti, jangan diterusin nih. Karena orang yang berhutang itu ibaratnya kayak orang yang dicucuk hidungnya, ditarik kemana aja nurut tuh. Coba deh kalau orang kayak negara waktu itu sama IMF kan utang itu syaratnya banyak, nurut aja itu, kayak orang dicucuk hidungnya. Jadi yang dicucuk hidungnya binatang apa itu? Kerbau ya. Kerbau tuh kalau dicucuk ya, sama anak kecil ditarik nurut aja tuh kemana aja tuh, sampai ntar masanya waktunya disembelih tinggal nunggu tuh, ya, karena dia nggak ada harga diri tuh kerbau. Makanya ya itu, kalau orang utang nggak ada harga diri ya, nurut aja peraturannya, syaratnya yang penting dapat uang. Udah saya nurut aja deh, syaratnya apa juga. Ya, syaratnya misal tambang emas ya 30 tahun ya. Ini ntar dapat pinjaman kucuran dana, nurut aja tuh kayak kerbau dicucuk itu ya. Masya Allah. Ya. Ya, cuman kadang bangsa kita ini suka nggak sadar ya, utang belum selesai masih nambah lagi utang. Kita buat nutupin ini APBN kita utang lagi dah. Ya, padahal itu riba ya, mencekik. Dan ulama mengatakan makna berdiri di sini ya, ada yang mengatakan berdirinya di dunia, ada juga yang mengatakan berdiri di akhirat. Ibnu Katsir mengatakan bahwa berdirinya nanti setelah hari berbangkit dari kubur, dia berdiri seperti orang gila kalau menurut Ibnu Katsir. Tapi kalau jumhur ulama, kebanyakan ulama, yang dimaksud berdiri di sini adalah berdiri di dunia. Ya, seperti orang gila berdiri di dunia, yaitu stres ya, bingung gimana untuk bayar. Karena kenapa jumhur ulama mengatakan berdiri di dunia? Karena di sini nggak ada kata hari kiamat atau yaumil akhir. Jadi yang dimaksud berdiri di sini berdiri di dunia ya, seperti orang gila ya, bolak-balik nggak ada mikirin apa, mikirin utang ya. Ya. Makanya dia mengatakan, oh tadi lewat ya, bahwa mereka mengatakan qalu innamal bai'u mislu riba ya. Orang-orang yang riba ya, dia mengatakan jual beli itu seperti riba ya. Sebenarnya nggak nyambung nih ya. Misal dikatakan kenapa riba haram, dia bilang jual beli karena jual beli seperti riba. Nggak nyambung ya.
Kenapa riba haram? Karena jual beli harusnya kan karena riba seperti jual beli, itu yang nyambung ya. Nah, beda loh. Kalau jual beli seperti riba ya, berarti jual beli itu seperti riba. Riba kan haram, berarti jual beli haram. Kalau riba seperti jual beli berarti riba halal. Ya, sedangkan dia mengatakan jual beli seperti riba, berarti jual beli haram. Ngerti kan nih maksudnya nih? Ya. Kalau misalkan apa ya contohnya nih? Kalau misalkan toib seperti Fir'aun, wah berarti toib sifatnya bengis kayak Fir'aun, ya buruk. Tapi kalau Fir'aun seperti toib, ya berarti toib bisa apa? Bisa dagang, bisa dakwah. Nah Fir'aun berarti pintar bicara juga misalnya. Nah, beda. Nah begitu juga di sini dia mengatakan jual beli ya seperti riba. Nah ini dia mengada-ada ya, kecuali kalau dia mengatakan riba seperti jual beli. Sedangkan Allah makanya tegas ya, tidak sama jual beli dengan riba. Allah langsung mengatakan wa ahalallah al-bai'u, bahwa jual beli itu halal, wa harama riba, sedangkan riba itu haram. Ini Allah tegas ya. Jadi orang-orang apa yang makan riba ini dia mengatakan ini samalah jual beli, beda lah. Kalau jual beli misal harga 1 juta dibeli dengan harga bayar dengan harga 1 juta, tapi kalau riba 1 juta dia dapatnya 1.200.000 ya. Misal HP harganya 1 juta, kita beli 1 juta, itu jual beli. Tapi kalau riba 1 juta jadi 1.200.000 nih uang kembalinya. Nah itu riba itu ya. Jadi Allah tegas ya. Kalau mau minjemin uang ya sebaiknya kita minjemin sama pedagang misalnya. Boleh itu dengan cara mudharabah, bagi hasil atau bagi untung, murabahah ya. Itu Pak Tarjo mungkin tahu ya gimana mudharabah, murabahah atau cara syariah, boleh itu ya. Tapi kalau cara-caranya riba ya kalau bisa dihindarin dan dijauhi ya. Dan di sini Allah memberi kesempatan nih. Faman ja'ah, barang siapa yang udah datang kepadanya mau ijotun peringatan ya, maka mir robihi dari Tuhannya, pantaha maka berhentilah. Ini Allah beri peringatan nih, berhentilah. Falahu masalah, maka baginya yang masa lalu udah. Artinya dulu kita pernah beli rumah pakai cara riba, beli mobil cara riba ya, mungkin jualan modalnya dengan modal riba, itu masa lalu udah nggak usah dikembaliin lagi sama Allah, udah dianggap udah ya. Katanya di sini dikatakan wa amruhu ilallah, udah perkaranya udah terserah Allah, kembalikan ke Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya kalau kita dulu ya mungkin karena kita nggak tahu ilmunya ya, sehingga beli rumah dengan cara riba, terus kita mungkin terbawa ya sama temen, atau ya kita terlalu nafsu atau semangat untuk mendapatkan untung sehingga pakai cara riba. Sekarang begitu kita tahu udah berhenti ya. Kalau masih ada yang bersangkutan kalau bisa di stop ya. Karena ya itu nanti akan yang udah lalu akan dihapus sama Allah. Udah nggak usah dikembaliin lagi dengan cara riba yang dulu, udah dianggap selesai ya, perkaranya dianggap ini diserahkan pada Allah ya, wa amruhu ilallah, dan perkaranya ini terserah Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Dan jangan salah ya, orang yang makan riba itu bukan hanya yang memberi, yang menerima riba juga itu dianggap memakan riba. Yang menyaksikan
juga termasuk memakan riba, yang mencatat termasuk memakan riba, ya, yang mengantarkan termasuk makan riba. Makanya, nah ini pegawai bank gimana tuh? Udah nyaksiin, tanda tangan, mencatat, ya. Nah, kalau bisa pindah ke bank syariah deh tuh, atau bank lain. Ya. Ibaratnya kayak orang kerja di minuman angker bir, itu kan haram, ya. Tapi dia buat penghidupin keluarga gimana ya, kalau bisa pindah-pindah deh, karena itu kan nggak boleh, haram yang dijualnya. Begitu juga ya, ketika ini produknya produk riba, kalau bisa pindah sebaiknya pindah, ya. Karena yang memberi, yang menerima, yang mengantar, yang mencatat, yang menyaksikan itu termasuk orang yang memakan riba, ya. Ancamannya apa? Ashabunar, penghuni neraka. Ini hati-hati nih. Ya. Wa amruhu ilallah. Lalu kalau ternyata dia masih terus gimana? Ya, waman ada, dan barang siapa yang dia mengulangi lagi, udah diperingatin tapi dia masih terus riba, ya. Sekali ini aja deh terakhir misalnya, nggak tahu begitu terakhir mati lagi. Ya, itu kan repot ya. Ya, waman ada, maka barang siapa yang dimengulangi lagi, faulaika ashabun nar, maka mereka akan menjadi penghuni neraka, ya. Masya Allah, ini riba nggak main-main nih, hukumannya masuk neraka, ya. Bahkan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Bayangin, orang makan riba hukumannya neraka, kekal di dalamnya. Kayak orang kafir aja, orang kafir kan kekal di dalamnya. Padahal orang yang makan riba itu masih Islam, agamanya masih Islam, tapi masuk neraka kekal. Nah, sekarang apa bedanya orang kafir dengan orang yang memakan riba? Nah, kalau orang kafir ya, itu dia pakai abada, khalidina fiha abada, hum fiha khalidina abada. Jadi abada itu abadi selamanya. Nah, sedangkan orang yang ya riba itu hanya hum fiha khalidun, nggak pakai abada, ya. Jadi dia nggak, artinya apa? Dia di neraka ini nanti khalidun, lama gitu. Nanti baru dikeluarin dari neraka, baru masuk surga, ya. Tapi lama gitu, khalidun. Ibaratnya kalau di penjara tuh dia dihukum seumur hidup. Nah, seumur hidup tuh umurnya dia misal 40, maka dia dihukum selama 40 tahun seumur hidup dia. Nah, tapi kalau yang abada ya, itu dia dihukum sampai mati. Itu abada, berarti di penjara dihukum sampai mati di penjara. Ya, kalau belum mati terus di situ sampai mati. Ya, nah itu bedanya orang kafir dengan orang yang pemakan riba. Orang pemakan riba itu dia akan masuk neraka khalidina, ya, mereka kekal fiha di dalamnya. Nah, tapi masih bisa masuk surga, cuman lama di nerakanya, ya. Makanya jangan main-main. Ya, nanti apalagi di ayat yang berikutnya nih ya, itu ya ada tingkatan orang yang makan riba, ada 70 tingkatan. Bahkan tingkatan yang paling rendah itu ya mengawini ibunya sendiri. Itu yang paling rendah itu. Bayangin dosanya luar biasa itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu nih ya, bahwa orang riba itu hukumnya di dunia seperti orang gila yang kemasukan setan, dan di akhirat ya dia seperti ashabunar, penghuni neraka khalidina, ya mereka kekal. Harusnya kita udah nggak berani lagi tuh, udah nggak main-main lagi tuh, karena hukumnya udah jelas ini ya, neraka ya.
Bahkan kelihatannya kita untung itu riba, kalau tadi kan dibilang kelihatannya bertambah, tapi sebenarnya dia akan membinasakan dan akan melenyapkan harta kita, ya. Harta yang tadinya kita punya itu nanti bisa ke bawah tuh. Allah tuh gampang ngambilnya, ya. Bisa dia melalui sakit, bisa melalui yang lain-lain, itu nanti akan lenyap karena nggak ada keberkahan di dalam harta riba, ya. Allah mengambilnya bisa dengan cara apapun, dan nanti harta yang kita miliki jadi bisa ke bawah tuh, lenyap dan musnah, ya. Nampaknya bertambah tapi sebenarnya dia akan membinasakan atau melenyapkan harta kita. Kalau sedekah nampaknya berkurang tapi sebenarnya dia akan menambah harta kita. Ibaratnya seperti orang yang berkebun di dataran tinggi, ya. Ya, saya rasa cukup. Ya, tinggal 2 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya yang pertama itu sebetulnya definisi riba itu sebenarnya apa? Pengertian riba itu. Tadi apakah kelebihan itu atau apa? Itu definisi riba itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua ini dari ayat 275 ini tadi kan pakai kata memakan, ya. Yang salah satunya menurut ulama itu memilih. Nah, maksud saya riba itu sebetulnya yang menerima atau yang meminjam. Karena kadang-kadang kita pakai ojol, pakai pinjam itu kan terpaksa, tidak ada memilih, nggak bisa ada alternatif lain. Nah, apakah juga kalau suap menyuap itu jelas ada nilai, yang menyuap, yang disuap itu semuanya misalnya di kata-kata memakan ini apakah itu, yang meminjam itu juga kan terpaksa apakah termasuk memakan riba? Itu yang kedua, ini agak banyak juga. Yang ketiga ini kasus beneran, ya. Ini terjadi agak cerita gitu, ya. Ini kakak beradik, ya. Kakak beradik, adiknya itu mau lunatin, dia utang kakaknya, utang. Kakaknya nggak punya duit, dia hanya punya kambing. Kambingnya dijual lah, seharga 1,5 juta. Ya karena kakak beradik tentunya waktu itu baik-baik saja. Tapi 3 tahun kemudian kakak beradik ini crash itu ya ada sesuatu. Makanya kakaknya mau ngungkit. Kamu cuma lunatin, tak utangin kemarin kembali dong. Nah, terus mau dikembalikan 1,5 juta. Kakaknya nggak mau. Loh, 1,5 juta itu kambing harga 3 tahun yang lalu, sekarang harganya 3 juta. Dia potong tak 3 juta. Nah, seperti ini apakah kelebihan yang seperti ini jadi riba atau enggak? Karena memang kambing waktu dia ngasih itu 1,5 juta, 3 tahun kemudian jadi 3 juta. Terus benar nggak ada teman yang mengasih solusi? Nah, ini saya sekarang, kamu kalau menjamin itu boleh kok dikonversikan dengan emas, katanya. Supaya ya kalau kamu menjamin sekarang emasnya segini, ya kamu menjamin aja berupa emas supaya kamu nggak rugi. Kalau uang soalnya nilai uang kan turun gitu. Nilai 3 juta sekarang sama 3 juta ke depan itu nilainya lain. Makanya dikonversikan ke emas, ya. Nanti kalau dirupiahkan jadi naik juga gitu. Terima kasih gitu. Ya. Ya. Yang pertama apa arti dari riba? Ya, riba itu ziyadah, artinya bertambah, ya. Ya. Jadi kalau misal kita minjemin 1 juta, kembalinya 1.200.000. Nah, yang 200.000-nya inilah yang ziyadah riba, ya. Nah, kalau bahasanya bunga, ya, 200.000-nya, ya. Nah, jadi riba itu artinya bertambah atau ziyadah, ya. Terus yang kedua tadi apa tadi? Yang apakah temannya memakan? Dia kan tadi salah satu bisa memakan dan nggak bisa memilih, ya. Dia nggak bisa memilih, dia karena terpaksa. Oh gitu, iya iya. Jadi dia nggak ada pilihan lain, ya. Ya, sebisa mungkin ya tidak milih kalau emang itu pilihannya riba, ya.
Jangan kita mengada-ada, ya. Apalagi kayak misalkan untuk acara kawinan atau bahkan ada tuh kalau di kampung kematian, dia diada-adain tuh utang, ya. Ya sebisa mungkin nggak usah, udah, mending nggak usah ini walimahan apa adanya aja kalau kawinan atau kematian ya udah sederhana. Kalau sakit ada? Hah? Sakit ya punya duit. Oh ini sakit ya, karena sakit ya. Ya. Kalau nggak ada pilihan minjem tetangga juga nggak ada ya, hanya online ya. Ya mau nggak mau itu mah, ya. Karena ini masalah nyawa ya. Ya, ya, ya mau nggak mau. Nah itu harusnya tetangga yang respect ya bantu itu. Ya, apalagi kalau ada pinjaman online gitu ya, itu segera itu. Biar nggak kejiret dia, kecekek, karena dia emang untuk kebutuhan ini sakit gitu ya, ya itu emang mendesak gitu ya, karena ini masalah nyawa ini. Ya mau nggak mau ya itu namanya uzur. Kalau uzur nggak apa-apa ya, kalau misalkan nggak uzur sebisa mungkin dihindari ya, ya itu. Terus tadi yang ketiga kambing ya, sebenarnya kalau minjemin kambing ya kembalinya harus kambing juga. Tapi kalau misalkan disolusiin minjemnya kasih aja emas gitu, nah itu bagus juga ya, karena nggak ada tuh orang minjem berdasarkan waktu ya. Misalkan minjemin 1 juta dalam waktu setahun jadi 1.200.000 ya, 200-nya ini atas dasar karena waktunya panjang. Itu nggak boleh, karena waktu itu bukan milik kita, waktu itu milik Allah, nggak boleh digunakan untuk menambah waktu itu ya. Jadi karena alasan waktu digunakan untuk menambah nilainya, itu nggak boleh ya. Jadi waktu itu nggak boleh, itu namanya zolim. Kalau kita misalkan menggunakan waktu ya untuk menambah nilainya. Ya, kalau mau ya itu tadi kita pinjemin aja emas. Nih saya pinjemin ya 10 gram. Nah, udah kembalinya 10 gram juga gitu. Kalau minjemin uang 1 juta ya harus kembalinya 1 juta juga gitu. Emas ya emas gitu. Ya itu kalau emas kan nilainya naik ya. Nah itu aman, memang solusinya seperti itu. Ya. Mau minjem uang misalnya 10 juta ya. Nah, udah kita beliin emas saya dulu kalau mau aman. Nih saya ada emas nih gitu ya, karena nggak tahu ya. Kayak ada itu adik saya minjemin uang 150 udah 8 tahun belum dibayar, mau ngembaliin 150 zaman 8 tahun yang lalu ya kan, tapi kan nggak boleh, dasarnya waktu dilebihin ya. Nah itu nggak boleh. Jadi waktu itu punya Allah, nggak boleh kita gunakan untuk nambah ya. Kecuali ya kita ada perjanjian. Misalkan nih mau beli TV, saya beliin TV ya. Nih kita belinya 1 juta, nih jadi 1.200.000 kita jualnya boleh. Tapi kita beli dulu kan untuk waktu 6 bulan. Nah kita kan modal dulu itu. Boleh itu seperti itu. Tapi dasarnya kan bukan waktu, barang yang kita ini manfaat dasar. Ya. Iya. Ya. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan, Pak. Kita sudah tahu dan membahas bahwa bank itu semuanya pakai bunga. Apa sebaiknya seperti orang-orang dulu ya yang ada di bank menyimpan uang atau ada sedikit tabungan di bawah kasur aja gitu. Kalau kan risikonya karena ada lari kan. Iya. Habis sudah semua. Terus yang kedua, Pak, negara kita kan dari dulu ya dari utang terus membayar utang sudah pakai utang gitu. Apa karena itu azab Allah apa gimana, Pak? Makanya pemimpinnya diperkira sekarang gitu. Itu aja, Pak. Mohon penjelasannya.
ada yang palsu ya. Iya boleh. Tuh kasih mic. Mau dijawab dulu apa ini dulu nih? Nanya dulu nih. Takut lupa. Ya udah. Sekalian katanya nih. Ya, ini Pak Tarjo mau nanya, Ibu mau nanya juga nih. Saya nggak bawa bolpen nih, harusnya saya bawa bolpen nih. Lupa saya kalau nggak dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau enggak Pak, musinin yang nyatet deh. Produk di bank konvensional kan ada yang namanya jasa giro, ya. Jadi sama juga tagihan bisa diambil, bisa di store, tapi harus melalui cek ya. Atau mungkin juga bisa terjadi produk tabungan. Dan syarat dari untuk pembukaan rekening itu adalah ada syarat pembukaan rekening. Jadi kalau di bank saya itu namanya akad, Iya. akad. Dan di dalam akad itu sebenarnya tidak menyebutkan kalau di jasa giro itu misalnya nanti bank akan memberikan jasa giro 2%, cuma tidak disebutkan dalam akad itu yang ditandatangani oleh nasabah. Jadi rekening giro dari jasa giro itu dari rekening giro namanya. Demikian juga di rekening tabungan. Tapi sebenarnya produk dari bank itu mereka tuh sudah menetapkan ketentuan bahwa kalau orang buka giro dia akan diberikan jasa giro misalnya 0,5%. Demikian juga tabungan akan diberikan katakan 3% per tahun. Tapi sebenarnya dalam akarnya itu tidak menyebutkan jasa itu. Itu gimana hukumnya, haram atau enggak atas jasa giro atau jasa apa yang diterima oleh nasabah? Ya itu sama aja bunga itu. Ya. Nah kalau di bank syariah kan dia kan selalu harus ada akad. Ya sebenarnya akad. Konvensional itu nggak ada akad. Makanya perlunya akad ini. Ya. Sama-sama sebenarnya pembukaan rekening itu ada akad. Ya, cuman akadnya kan dia bunga ya, sekian persen gitu ya. Ada kan? Jasa giro. Iya. Kayak saya kan juga ada buka giro tuh, ya. Itu untuk biaya ininya 35.000 tuh setiap bulan dipotong tuh. Ya, terus jasa gironya paling ya sedikit nggak sesuai lah gitu ya. Ya kalau bisa ya kita nggak usah gunakan itu jasanya. Kita kan niatnya emang nyimpen gitu. Ya. Kecuali kalau misalkan kayak udah akadnya bagi hasil nih kayak di bank syariah ya. Ya itu kalaupun ada kelebihan ya itu bagi hasil dianggapnya gitu. Tapi untuk lebih jelasnya kalau masalah ini nanti ke Ustadz Muntasir aja deh. Beliau pakarnya tuh. Ya. Ya. Tadi saya mau jawab dulu Pak ini nih, Pak Andra tadi ya Pak ya, ke Pak itu aja ya, dia pakarnya itu. Tadi Pak Andra apa tadi pertanyaannya yang pertama? Oh iya, ya kalau di bawah kasur resiko emang. Ya kita sekarang kan ada bank syariah ya, kalau nanti jumlahnya besar resiko. Ya tetap kita bank itu ya untuk supaya kita bisa ngumpulin lebih banyak. Ada orang yang nyimpen di bambu. Begitu bambunya dibuka lupa gitu. Kropos ada ngambil ya tetap ya bank itu fasilitas untuk kita menyimpan uang dalam jumlah banyak bisa ya. Kalau mau pergi haji nyimpen di situ juga resiko kan puluhan juta itu ya. Bank syariah ada ya disarankan karena bank syariah sama MUI dinyatakan udah halal gitu. Ya kalau bank konvensional meskipun kata Pak Tarjo akadnya ada tapi belum dinyatakan halal gitu. Ya. Bank syariah itu kan menetapkan bunga juga. Kalau kita bayarnya kan katanya bagi hasil. Itu kita penalti juga. Jadi namanya aja ya. Namanya aja ya istilahnya. Ya.
Tapi kalau misalkan ngambil barang ada sita gak dia? Bank Syariah. Pak Tarja tahu gak ada sita gak dia? Misalnya beli mobil terus ada nunggak disita gak? Kalau ada jaminan mesti disita. Biasanya kalau ada pengikatan jaminannya secara legal bisa disita. Nah, bedanya bank konvensional sama bank syariah. Kalau bank konvensional begitu ada tunggakan ya, itu disita dan dia udah nggak dapat apa-apa lagi. Enggak, Pak. Hah? Tidak itu. Kalau macet baru disita. Iya. Tunggakan. Iya. Beda, Pak. Tunggakan sama macet itu beda. Kalau misalkan macet terus dia nggak bisa bayar lagi, Nah, itu disita, tapi kalau nunggak disita terus nggak dapat apa-apa kan? harusnya di kelebihannya dibayar, tapi umumnya tidak. Tidak. Nah, itu bank konvensional. Kalau bank syariah dia dibantu jual, lakunya seberapa dia dikembaliin. Itu yang secara syariah ya. Jadi misalnya mobil dia macet nggak bisa bayar lagi, maka dia dibantu jual, misal lakunya sekian ya, maka uang yang udah masuk diberikan lagi kepada orang yang ngutang. Jadi nggak ada jolim. Tapi kalau di bank konvensional udah tinggal 3 bulan lagi macet, diambil tanpa dapat apa-apa, itu jolim. Bener gak gitu? Tapi tidak, Pak. Jadi, Gimana coba? Ini orang bank nih pada dua-duanya nih. sampai dinyatakan macet dulu. Jadi sampai macet itu misalnya nunggak selama 18 bulan. Iya. Setelah 18 bulan itulah baru disita. Jadi dalam masa 18 bulan itu tidak akan disita. Iya. Sampai dinyatakan macet. Nah, misalkan dia udah NPL kan macet ya, kredit macet ya, istilah bank NPL kan ya. NPL bukan macet. Apa? Nunggak. Iya, dia nunggak terus udah akhirnya dinyatakan udah macet, terus masuk deh tuh ke pelelangan. Bener gak? Enggak. Cesi dulu, cesi. Iya kan? Kan Gini, Pak. Kalau namanya macet sama nunggak itu beda. Nunggak itu istilahnya ada coba kasih ini, kasih. Mek. Ini dari BNI, kalau Pak Tarjo dari bank mana, Pak? Niaga. Hah? Bank Niaga. Ya, nggak apa-apa. Biar yang lain jelas nih. Ini sama niaga loh. Nah, BNI sama Bank Niaga nih biar jelas nih. Kalau pemerintah itu istilahnya lebih lunak daripada bank swasta. Saya nggak membicarakan bank swasta karena saya nggak tahu persis. Mendingan bank yang saya pernah kerja. Jadi kalau namanya nunggak sama yang macet itu beda jauh, Pak. Iya. Kalau nunggak itu masih bisa dicicil atau direkondisi, direvaluasi atau syaratnya diubah. Iya. Dan itu belum macet. Kalau macet Ya. itu sudah golongan 4 sudah 1 tahun Ya. nggak bisa bayar. Iya. Terus namanya tutup buku. Jadi itu bunganya tidak dihitung lagi. Nah itu waktu tutup buku itu baru diusahakan disita. Tapi untuk nyita itu untuk jual, kalau bank